Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 338, kecepatan yang menakutkan seperti ikan di air. Ledakan gelombang. Sungai darah mengalir deras ke segala arah. Tak lama kemudian, ketujuh ahli alam suci yang semula tidak terkekang oleh sungai itu, mulai mengubah ekspresi wajah. Wilayah kekuasaan mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan sungai. Ketujuh orang itu langsung merasakan seolah-olah sebuah gunung seberat 1 juta ton menekan tubuh mereka dan mencekik mereka. Bagaimana ini mungkin? Domain saya hancur begitu saja. Ini tidak bagus. Kekuatanku telah ditekan hingga 70%. Ketujuh ahli itu terkejut dan marah dengan apa yang terjadi. Mereka akhirnya merasakan teror sungai darah. Kekuatan Blood River telah melampaui imajinasi mereka. Domain mereka sama sekali tidak menunjukkan perlawanan dan dengan cepat tersapu. Kalau saja mereka tahu bahwa Jian Wushuang telah menekan kekuatan Cimei hingga 70% tanpa menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, mungkin mereka tidak akan menganggap ini mengejutkan sama sekali. Si kecil ini sangat aneh, dan dia tampaknya memiliki banyak sekali cara unik. Jangan berkelahi dengannya. Bunuh saja dia secara langsung, Mo Yun berteriak. Ekspresi para ahli berubah serius. Tak satu pun dari mereka memandang rendah Jian Wushuang lagi. Mereka mulai memperlihatkan jurus-jurus pembunuhan mereka satu demi satu. Cahaya busur. Seorang wanita berjubah hitam dengan mata suram memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dari pedang lembut berwarna merah darah di tangannya. Pedang itu menggantikan semua cahaya di dunia dan melesat melintasi Void dengan indah. Telapak tangan yang menutupi langit. Seorang pria setengah baya berjubah biru meraung sambil mengerahkan telapak tangannya, dan seketika, tubuhnya membesar. Telapak tangannya semakin membesar tanpa batas hingga menutupi separuh langit. Sabit kematian. Seorang pria botak bermata merah mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan melemparkan sabit berdarah yang dipegangnya ke seluruh Void. Dalam sekejap, 3 bayangan darah muncul secara berurutan, dan aura kematian yang mengerikan mulai menyelimuti udara. Bayangan ular. Naga mengangkat kepalanya. Tusukan berdarah. 7 ahli itu tidak menahan apapun. Mereka mengerahkan jurus pembunuh mereka dan menyerang Jian Wushuang. Penonton menahan napas saat melihat ini. Meskipun kekuatan mereka ditekan lebih dari 70% di Blood River, 7 kekuatan ofensif yang berbeda tetap sangat kuat. Sambil menggenggam pedang pembunuh 3 kali di tangan kanannya, Jian Wushuang berdiri tepat di tengah sungai darah. Pedang itu berdenyut kencang dan mengeluarkan gas yang memesona yang menyebabkan udara membeku. Ketika dia melihat 7 kekuatan ofensif datang kepadanya, Jian Wushuang mengeraskan tatapannya dan melepaskan kekuatan maksimal yang telah dia kumpulkan. Gerakan ke-8 dari teknik pedang tanpa pamrih. Jian Wushuang mendengus pelan dan melepaskan World Origin. Pedang pembunuh 3 mulai menyerang dengan ganas. Jurus ke-8 dari teknik pedang tanpa pamrih disebut tanpa batas. Dunia tanpa batas. Esensi pedang yang tak terbatas. Kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan tempur Jian Wushuang telah mencapai puncaknya dengan menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, khususnya di sungai darah. Jadi ketika pedang itu membelah. Bung gelombang suara ledakan dan melengking terdengar di Void, yang tampaknya akan hancur karenanya. Bayangan pedang yang mengerikan menyapu dan berhadapan langsung dengan 7 kekuatan penyerang. Bam! Sebuah ledakan besar yang kedengarannya seperti guntur terdengar antara langit dan bumi. Di tengah sungai, suara berderak mulai terdengar liar, seolah-olah ruang angkasa dipadatkan dan akhirnya meletus. Kekuatan yang sangat besar dan bergejolak itu berubah menjadi badai yang menakutkan yang memiliki kekuatan untuk menyapu dan menghancurkan dunia. Para ahli yang menyaksikan pertempuran dari tepi lapangan latihan berada cukup jauh dari medan pertempuran, tetapi meskipun demikian, mereka merasakan dampak badai dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata. Hanya para ahli tingkat atas yang telah mencapai transendensi ilahi yang mampu membuka mata mereka. Ketika badai mereda, kerumunan itu buru-buru melihat ke medan perang. Mereka melihat bahwa sungai darah masih mengalir, sementara 7 ahli alam suci tetap berada di dalamnya. Namun, Jian Wushuang tidak ada. Di mana dia? Mungkinkah dia sudah berubah menjadi abu? Apakah dia meninggal? Para ahli yang menyaksikan mulai bertanya-tanya. 7 orang dari Istana Kaisar Suci juga menggaruk-garuk kepala. Hati-hati. Mo Yun, yang sedang melihat wanita berjubah hitam itu, tiba-tiba berteriak. Hah! Wanita itu menoleh dengan sangat terkejut, hanya untuk melihat bahwa sambaran petir besar telah muncul tanpa disadari. Saat berikutnya, bayangan pedang es, yang tampak seolah-olah dapat menembus apapun di dunia, melaju ke arah tenggorokannya. Dia dengan panik menggeser tubuhnya ke satu sisi dan nyaris menghindari pedang itu. Ketika pedang itu mengenai Void, suara ledakan memekakkan telinga terdengar, menyebabkan wanita itu menelan udara dingin.
Dia tahu betul bahwa seandainya reaksinya lebih lambat sedikit saja, bayangan pedang itu akan melubangi tenggorokannya dan membunuhnya. Setelah tidak membuahkan hasil pada kali pertama, sambaran petir itu muncul kembali dan menyambar ke arah pria botak itu. Kecepatannya. Si botak sangat ketakutan. Terlalu cepat. Beberapa orang lain dari Istana Kaisar Suci juga sama ketakutannya. Para ahli yang menyaksikan dari pinggiran drill ground juga menelan udara dingin. Itu memang terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada yang dapat mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Jian Wushuang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sambaran petir. Ia dapat bergerak bebas dan muncul di mana saja yang diinginkannya di Sungai Darah. Sementara sungai itu sangat menekan kekuatan Istana Kaisar Suci, ia malah meningkatkan kekuatan Jian Wushuang. Ia seperti ikan di air. Kecepatan awalnya sudah mengejutkan, seperti yang terlihat saat ia menggunakan Wrath of Gale dan Thunderbolt dan berubah menjadi sambaran petir. Dengan bantuan Road to the Underworld, kecepatan selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Itulah satu-satunya kata yang dapat menggambarkannya. Astaga, plus. Ketujuh ahli itu menyaksikan sambaran petir yang terus-menerus mengalir melalui Sungai Darah. Bahkan jika mereka tidak terpengaruh oleh sungai itu, mereka mungkin akan tetap merasa tidak berdaya melawan kecepatan yang sangat tinggi itu. Terlebih lagi, karena kekuatan mereka ditekan lebih dari 70%, kecepatan mereka secara alami jauh lebih rendah dari biasanya, dan dengan demikian mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengimbangi kecepatan Jian Wushuang. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Jian Wushuang dapat dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Cepat, berkumpul dan jangan menyebar, Mo Yun berteriak dengan marah. 6 orang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. 7 orang ahli segera berkumpul sambil menjaga sekeliling. Keributan pun terjadi di antara kerumunan penonton saat melihat hal ini. 1 lawan 7, tapi dia yang lebih unggul. Banyak pakar yang ketakutan. Mereka dapat mengetahui dari pertukaran singkat itu bahwa ketujuh pakar itu telah menggunakan kekuatan maksimal mereka, sedangkan Jian Wushuang memegang kendali tanpa bersikap langsung dalam pendekatannya.